Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Hindrawan Triutomo, NIM 2019 008217 dari kelas 4A6 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai mengelola sistem global, yang diantaranya adalah portofolio sistem informasi internasional, tantangan dalam mengembangkan sistem informasi internasional, isu manajemen dalam mengembangkan sistem internasional, dan isu utama sistem global. Oke, langsung saja materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian sistem informasi internasional. Sistem informasi internasional merupakan sebuah sistem informasi yang berbasis komputer yang melintasi antara batas-batas negara, di mana perusahaan multinasional dengan sistem tersebut bisa mengintegrasikan seluruh kegiatan perusahaan seperti penyusunan strategi, pelaksanaan operasi antara perusahaan induk dengan perusahaan cabangnya, bahkan yang dimana perusahaan cabangnya telah tersebar di berbagai negara lain. Materi yang selanjutnya adalah pertumbuhan sistem informasi internasional. Strategi dasar untuk mengikuti ketika membangun sebuah sistem internasional adalah untuk memahami lingkungan global di mana perusahaan Anda beroperasi. Ini berarti memahami kekuatan keseluruhan pasar atau driver bisnis yang mendorong industri Anda menuju persaingan global. Pengemudi bisnis adalah kekuatan di lingkungan yang harus ditanggung bisnis dan yang mempengaruhi arah bisnis. Demikian juga, periksalah dengan cermat penghambat atau faktor negatif yang menciptakan tantangan manajemen, faktor yang bisa mengganggu pengembangan bisnis secara internasional. Materi selanjutnya adalah tantangan dalam mengembangkan sistem internasional. Terdapat dua tantangan umum dan khusus dalam mengembangkan sistem internasional. Tantangan umum terdiri dari yang pertama adalah partikularisme budaya, regionalisme, nasionalisme, dan perbedaan budaya. Yang kedua adalah eksploitasi sosial seperti eksploitasi merek dan jam kerja. Yang ketiga adalah undang-undang politik, peraturan mengenai data lintas batas, dan privasi peraturan komersial. Serta tantangan yang khusus meliputi yang pertama standar pertukaran data elektronik, email, standar telekomunikasi yang berbeda. Yang kedua adalah reliabilitas seperti jaringan telepon tidak semuanya bisa dikendalikan. Yang ketiga adalah kecepatan standar data banyak yang lebih lambat dari Amerika Serikat. Materi yang ketiga adalah tantangan bagi manajemen dalam mengembangkan sistem global. Tantangan bagi manajemen dalam mengembangkan sistem global yaitu yang pertama adalah menyepakati kebutuhan pengguna bersama. Yang kedua, membawa perubahan ke dalam proses bisnis. Yang ketiga, mengkoordinasikan pengembangan aplikasi. Yang keempat, mengkoordinasikan peluncuran peranti lunak. Dan yang terakhir, mendorong penggunaan lokal untuk mendukung sistem internasional. Materi yang selanjutnya adalah mengenai strategi sistem global. Terdapat 4 strategi dalam sistem global. Yang pertama adalah mendefinisikan proses bisnis inti. Cara mengidentifikasi proses bisnis inti adalah dengan melakukan suatu analisis proses bisnis yang harus mampu mengidentifikasi dan menerapkan prioritas dalam daftar singkat 10 proses bisnis yang kritis bagi perusahaan. Selanjutnya, harus dapat mengidentifikasi beberapa bidang dari perusahaan untuk beberapa lini bisnis, di mana divisi atau unit mampu berprestasi dalam satu atau beberapa fungsi bisnis. Yang kedua adalah mengidentifikasi sistem lini untuk koordinasi terpusat. Langkah strategis kedua adalah mengatasi inti dan mendefinisikan sistem sebagai lintas negara. Biaya politis dan keuangan untuk mendefinisi dan menerapkan sistem lintas negara sangatlah tinggi. Oleh karena itu, usahakan untuk membuat daftarnya sesedikit mungkin. Yang ketiga adalah memilih pendekatan. Langkah ketiga adalah memilih sebuah pendekatan. Hindari pendekatan gradual dan pendekatan rancangan keseluruhan yang mencoba melakukan segala sesuatu secara seketika. Pendekatan alternatifnya adalah dengan mengembangkan aplikasi lintas negara secara bertahap. Dari aplikasi yang sudah ada dengan presisi dan pandangan yang jelas mengenai kemampuan lintas negara yang harus dimiliki oleh sebuah organisasi. Paling tidak untuk 5 tahun ke depan. Yang terakhir adalah menjelaskan manfaatnya yang jelas. Setiap sistem menawarkan manfaat khusus dari suatu anggaran.
Kontribusi keseluruhan dari sistem global yang berada di beberapa wilayah sistem global merupakan kemampuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana dalam perusahaan untuk dasar modal yang lebih besar. Sistem global atau sistem lintas negara yang terintegrasi dan terdistribusi memberi kontribusi terhadap manajemen dan koordinasi yang lebih baik. Selanjutnya adalah materi yang terakhir, isu utama sistem global. Terdapat 3 isu utama dalam sistem global. Yang pertama adalah platform komutasi dan pengintegrasian sistem. Yang kedua adalah konektivitas, dan yang ketiga adalah lokalisasi software. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.